Tahun 1915, di tengah kegelapan Perang Dunia Pertama, saat dunia terbakar oleh ambisi kekuasaan dan kematian, sebuah bangsa kecil di pegunungan Kaukasus, Armenia, menghadapi bukan hanya peluru tetapi penghapusan. Bukan hanya perang tapi pemusnahan. Ini bukan kisah yang ditulis pemenang, ini adalah kisah tentang luka hingga kini belum dianggap nyata oleh mereka yang menusuknya. Ini adalah kisah tentang perempuan dan anak-anak yang diusir dari rumah mereka, tentang pria yang digiring ke padang pasir, tentang kamp kelaparan, pemerkosaan, dan pembunuhan massal. Dan yang paling menyakitkan adalah diamnya dunia. Mereka menyebutnya genosida Armenia, tapi kekasaran Ottoman menyebutnya keamanan negara. Episode kali ini kita akan menyusuri lorong gelap sejarah, bukan untuk membuka luka lama, tapi agar luka itu tidak pernah ditutup tanpa kebenaran. Armenia, negeri tua yang telah berdiri sejak sebelum Kristus, dengan gereja-gereja batu, gunung salju abadi, dan puisi-puisi yang menggambarkan iman mereka pada tanah yang keras dan langit yang jauh. Tapi sejak lama, Armenia hidup di antara raksasa, kekaisaran Persia, Rusia, dan Ottoman. Di awal abad ke-20, lebih dari 2 juta orang Armenia hidup di dalam wilayah kekaisaran Ottoman. Mereka adalah minoritas beragama Kristen di tengah kekaisaran Muslim. Dan ya, bagi sebagian otoritas Turki, itu cukup untuk menjadikan mereka musuh. Abad-abad sebelumnya, orang Armenia telah mengalami diskriminasi. Namun segalanya berubah drastis saat Ottoman melemah dan nasionalisme Turki bangkit. Pemerintahan baru yang dikenal sebagai Komit Union dan Kemajuan mulai melihat kaum minoritas sebagai ancaman. Di tengah kekacauan Perang Dunia I, mereka melihat kesempatan untuk menyapu bersih yang berbeda. Dan pada tanggal 24 April 1915, gelombang pertama dimulai. Hari itu lebih dari 200 intelektual pemuka agama, seniman, dan pemimpin komunitas Armenia di Konstantinopel ditangkap. Mereka tidak pernah kembali. Dan sejak saat itu, pemusnahan dimulai. Genosida tidak selalu terjadi dengan ledakan. Kadang ia datang dengan langkah kaki pelan. Dan hilangnya nama-nama satu persatu dari desa dan keluarga. Kekaisaran Ottoman tidak membuat kamp konsentrasi seperti Nazi. Mereka punya cara lain. Pertama, pria dewasa mereka dipisahkan dari keluarganya dan dibawa ke hutan atau lereng bukit. Dikatakan akan bekerja untuk negara, tapi mereka tidak pernah kembali. Banyak yang dibunuh di tempat, dihantam batu, ditembak atau dipenggal. Lalu, giliran wanita dan anak-anak dan lansia. Mereka dipaksa berjalan di bawah matahari menyeberangi gurun Deir ez-Zor, Suriah saat itu. Disebut Ditmarkash.
Tanpa makanan, tanpa air, banyak yang mati karena kelaparan, kehausan, dan kelelahan. Tapi bagi banyak lainnya, mati di tangan tentara bayaran Kurdi, bandit, atau bahkan pasukan resmi Ottoman. Perempuan diperkosa, anak-anak dijual, bayi dibuang ke sungai. Bahkan banyak perempuan Armenia yang untuk menyelamatkan anaknya melemparkan bayi mereka ke dalam sumur karena kematian lebih cepat dianggap lembut daripada siksaan yang menunggu di depan. Diperkirakan lebih dari 1,5 juta orang tewas, bukan karena perang, tapi karena mereka dilahirkan sebagai Armenia. Jika sejarah ditulis oleh pemenang, maka suara-suara korban hanya hidup dalam catatan saksi. Seorang misionaris Amerika menulis, "Saya melihat anak-anak dipotong di depan ibunya. Perempuan diperkosa lalu digantung, kota demi kota menjadi sepi hanya menyisakan mayat dan debu." Dari konsulat Jerman, bahkan dari tentara Ottoman sendiri, laporan demi laporan menyebut pembantian sistematis. Tapi dunia sibuk dengan Perang Dunia I. Amerika Serikat meski belum terlibat dalam perang saat itu, mengirim bantuan kemanusiaan lewat Near East Relief. Tapi mereka tak bisa menghentikan genosida. Dari Inggris, Prancis, Rusia hanya keluar kecaman. Tidak ada tindakan militer, tidak ada pengadilan internasional. Dunia melihat dan dunia diam. Tapi tidak semua diam. Ada foto, ada surat, ada tubuh-tubuh tanpa nama yang ditemukan kembali puluhan tahun kemudian. Dan ada anak-anak Armenia yang selamat, yang kini menua dan mengisahkan horornya masa kecil mereka. Tapi jika semua ini benar, kenapa Turki tidak pernah mengakuinya? "1915. Tahun itu telah berlalu lebih dari 1 abad. Tapi hingga hari ini, pemerintah Turki menolak menyebutnya genosida. Mengapa? Jawabannya rumit dan politis. Pertama, karena pengakuan berarti pertanggungjawaban. Jika pemerintah saat ini mengakui kejahatan itu, maka mereka mewarisi beban moral, historis, dan mungkin juga hukum. Bayangkan tuntutan kompensasi, pengembalian tanah, revisi sejarah nasional. Lalu kedua, karena narasi nasionalis Turki dibangun di atas puing-puing kekaisaran Ottoman dan Mustafa Kemal Atatürk, pendiri republik, ingin bangsa yang bersatu, kuat, dan tanpa rasa bersalah historis. Mengakui genosida berarti menggali luka lama yang belum pernah tertutup. Dan ketiga, tekanan politik. Turki adalah sekutu strategis bagi banyak negara, termasuk Amerika Serikat dan anggota NATO lainnya. Banyak negara lebih memilih diam demi hubungan diplomatik. Tapi dunia tidak diam sepenuhnya. Lebih dari 30 negara termasuk Prancis, Jerman, dan Kanada telah secara resmi mengakui genosida Armenia. Pada tahun 2021, Presiden Joe Biden juga menyebutnya secara terbuka, genocide. Sebuah kata yang masih ditolak keras oleh Ankara.
Bagi Turki, ini bukan hanya soal sejarah, ini soal identitas. Dan bagi banyak orang Armenia, ini adalah soal keadilan dan belum ditegakkan. Genosida bukan hanya tentang angka, bukan cuma tentang statistik korban yang terhapus dalam satu kalimat. Ini tentang wajah-wajah yang pernah tertawa, tentang keluarga yang tak sempat mengucapkan selamat tinggal, dan tentang desa-desa yang menghilang dari peta. Jika kita melupakan mereka, maka kita mengizinkan sejarah untuk terulang. Dan genosida selalu dimulai dari ketidakpedulian. Kita harus bicara tentang Armenia, seperti kita harus bicara tentang Rwanda, tentang Bosnia, tentang Holocaust. Karena setiap kali kita menolak untuk mengingat, kita membiarkan dunia menjadi lebih sunyi. Dan keheningan adalah bahasa favorit para pelaku kejahatan kemanusiaan. Mengangkat kisah ini bukan untuk membenci, tapi untuk mengingat agar tak ada bangsa, tak ada anak, tak ada ibu yang harus melewati lagi malam sekelam itu. Karena suara mereka masih ada dalam puing-puing gereja, dalam surat-surat yang terselamatkan, dalam ingatan keturunan mereka. Dan kini dalam suaramu, dalam podcast ini, dalam keputusanmu untuk tidak tinggal diam. Terima kasih telah mendengarkan episode kali ini. Jika kisah ini menggugahmu, jangan biarkan ia berhenti di sini. Ceritakan, bagikan, dan pertanyakan. Dan untuk mereka yang suaranya dibungkam sejarah, kami mendengarmu. Kami tak akan lupa. Sampai jumpa di episode berikutnya dari suara yang tak terhapus, di mana sejarah bukan hanya masa lalu, tapi peringatan untuk masa depan.